Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Kita lanjut belajar Microsoft Excel bagian 19, membahas bagaimana caranya split cell dengan menggunakan text to column. Misalnya, kita mempunyai data seperti ini. Di dalam satu sel terdapat nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kita ingin masing-masing ini berada pada kolom yang berbeda. Yang pertama, kita persiapkan kolom untuk tempat hasil splitnya. Misalnya, nanti di sini untuk nama, berarti di sini nanti tempat lahir, ini tanggal lahir. Data awal nanti akan terhapus secara otomatis. Kalau data ini ingin tetap ada, berarti kita misalkan menaruh hasilnya di kolom C untuk nama, kolom D untuk tempat lahir, dan kolom E untuk tanggal lahir. Kita buat header di sini. Kita blok semua data. Klik tab data. Di grup data tools, kita pilih text to column. Di sini ada dua pilihan, delimited dan fixed width. Maksudnya, kalau delimited ini, pemisah selnya ini nanti pembatasnya berdasarkan karakter tertentu. Misalnya, koma, spasi, titik koma, ataupun misalnya garis miring. Berarti kita pilih delimited. Kalau menggunakan fixed width, ini memisahkan sel berdasarkan lebar teks yang tetap. Di sini posisinya, kita datanya berupa koma. Kita pilih next. Kemudian, di tahap kedua, kita memilih tanda pemisahnya itu apa. Nah, di data ini, tanda pemisahnya berupa koma. Jadi, kita pilih di sini koma. Kemudian di sini ada space, ini spasi, semikolon, titik koma. Nah, kemudian ini other yang lainnya. Misalnya, di data kita ini pemisahnya berupa garis miring atau slash. Kita klik other di sini. Kemudian kita ketik tandanya seperti ini. Tapi karena di sini datanya pemisahnya berupa koma, ini kita hapus. Kemudian kita lihat di data preview di sini, ini adalah tampilan nanti kalau misalnya sudah di split. Kalau misalnya memang sudah sesuai dengan harapan kita, berarti ini kita sudah benar. Ini kalau tab kita lepas juga tidak apa-apa karena tidak berpengaruh. Kemudian di sini ada treat consecutive delimiters S1. Kita klik di sini, lihat di previewnya tidak ada perubahan. Jadi ini dicentrang ataupun tidak dengan pembatas seperti ini, itu tidak berpengaruh. Tapi kalau di data kita ini ada dua atau beberapa delimiter itu berturut-turut, sebaiknya kita centrang ini. Kita next. Di sini kita menentukan format sel yang kita inginkan. Kalau secara default dipilih general semua. Tapi kalau misalnya mau menentukan format selnya, misalnya di sini karena berupa teks, ini juga teks, kita mau ini jadikan teks. Kita pilih kemudian teks. Yang ini kita format menjadi tanggal misalnya. Kita pilih di sini. Kemudian di sini do not import column. Kalau misalnya salah satu hasil splitnya ini tidak mau kita tampilkan di lembar kerja kita, kita pilih yang ini. Misalnya ini tidak mau ditampilkan. Dipilih, klik sini, kemudian klik sini. Tapi ini kita akan tampilkan semua. Jadi di sini kita pilih teks. Kemudian di sini ada destination. Nanti akan ditempelkan di mana? Yang awalnya ini. Yang ini nama ditempelkan di mana? Di sini secara default B4. Berarti di sini. Di sini akan terisi oleh nama. Sehingga data kita awal ini akan terhapus. Kalau memang terhapus tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa kita pakai yang ini. Tetapi kalau kita ingin nama yang ada di sini
berarti kita ganti destination C4. Kemudian finish. Seperti ini. Ini kita cek formatnya sudah teks. Ini sudah teks. Di sini general, berarti ini tidak berubah untuk data, tidak apa-apa, kita rubah sendiri. Di sini jadi long date. Kita rapikan, misalnya ini. Kemudian contoh yang kedua, misalnya kita mau men-split yang seperti ini, yang memiliki delimiternya berturut-turut, ini ganda, titik komanya berturut-turut, komanya berturut-turut. Kita klik, kemudian di data tools, text to column kita pilih, kemudian kita pakai yang delimited, kemudian next. Di sini ada titik koma atau semikolon, kemudian di sini ada koma, berarti koma. Kemudian ini kita centrang. Kalau kita centrang, kita lihat di data preview hasilnya seperti ini. Kalau tidak kita centrang, hasilnya seperti ini. Jadi ada 1, 2 kolom yang kosong, jadi terlengkap. Berarti kita klik di sini. Kemudian next. Ini datanya berupa apa? General semua, tidak apa-apa, atau dibuat format selnya teks. Kita pilih, kemudian finish. Maka hasilnya akan seperti ini. Tadi yang destination sudah kita rubah. Jadi tempat namanya yang pertama ada di kolom ini. Yang ini juga sama seperti yang atas ini, dia mempunyai delimiternya ganda, berturut-turut, titik koma berturut-turut. Kita coba pakai yang fixed width, kita klik, kemudian data text to column. Kalau yang tadi ini kan kita pakai delimited. Nah sekarang kita coba pakai fixed width dengan data yang seperti ini. Kemudian next. Nah di sini Andita ada break line, Putri ada break line, ini ada break line. Kita bisa melepas break line ini dengan klik 2 kali, karena Andita Putri ini untuk 1 kolom. Kemudian di sini ada titik koma. Kita tidak memerlukan ini. Kalau tadi yang ini titik komanya dan komanya hilang secara otomatis dengan menggunakan yang delimited. Yang ini kalau misalnya titik komanya mau dihilangkan, berarti kita kasih break line di sini supaya nanti ini tidak ditampilkan. Kemudian ini jalan Garuda kan 1 kolom, kita hilangkan break line-nya ini, klik 2 kali. Kemudian ini kan kita mau hapus, dalam arti tidak mau ada, berarti kita buat break line di sini. Kemudian Jakarta. Next. Ini semua misalnya general. Yang ini tidak kita pakai. Jadi kita pilih aja do not import column. Yang ini juga do not import column. Destination-nya di mana? Ini B18. Berarti dia akan namanya di sini terlebih dahulu. Tapi kalau data ini mau dipertahankan, kita mulai dari sini saja. Kita rubah di sini. Finish. Hasilnya seperti ini. Berikutnya, misalnya ada data seperti ini. Dalam satu sel ini ada 3 huruf di depan, 4 angka di tengah, dan 4 huruf di belakang. Ini contoh kode barang misalnya. Ini kita pilih. Kemudian di data tools, pilih text to column. Kemudian pilih fixed width. Next. Kita mau split di mana? Misalnya kode 3 pertama ini kita mau di kolom yang berbeda. Kemudian angka-angka di tengah ini kita mau di kolom yang berbeda, berarti kita buat break line di sini dan seperti ini. Next. Ini general misalnya, semuanya general, format selnya. Kemudian tidak ada yang di skip. Nah, sekarang destination-nya, tempatnya. Kita mau taruh di mana? Misalnya di sini kita hapus, misalnya ini dihapus. Kemudian kita klik di sini. Finish. Seperti ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.